Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan anak-anakku dalam keadaan sehat selalu sehingga dapat mengikuti pembelajaran IPA kali ini dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa sebelum kita mulai, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai, berdoa selesai. Untuk kali ini materi IPA mengenai perubahan materi. Tujuan pembelajarannya adalah kalian dapat memahami dan mengaplikasikan tentang perubahan materi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya akan saya tampilkan PowerPoint berikut ini. Untuk kelas 10, materi IPA kali ini adalah perubahan materi dan wujud zat. Selanjutnya kita lihat perubahan materi dan wujud zat. Materi yang akan dibahas adalah perubahan materi dan wujud zat. Sebelum masuk pembahasan, ada kalanya kita mengetahui pengertian materi. Pengertian materi adalah sesuatu yang memiliki massa dan volume serta menempati ruang. Benda-benda di sekitar kita, misalnya meja, buku, mobil, air, dan udara, merupakan materi selain menempati ruang juga mempunyai massa. Banyak cara untuk mengetahui apakah sesuatu itu termasuk materi atau bukan. Misalnya, untuk menunjukkan udara menempati ruang ditunjukkan oleh balon udara yang mengembang bila ditiup. Cahaya dan sinar bukan merupakan materi sebab tidak menempati ruang. Contoh meniup balon. Materi atau zat diklasifikasikan menjadi dua kelompok. Yaitu zat tunggal atau murni dan campuran. Zat murni itu contohnya adalah unsur dan senyawa. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi komponen yang lebih sederhana atau reaksi kimia. Contohnya besi atau rumus kimianya Fe, singkatan dari ferum, perak atau Ag, agnium. Senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari dua atau lebih unsur melalui reaksi kimia. Misalnya gula merupakan senyawa yang terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Jika unsur gula terurai menjadi senyawa lebih sederhana, yaitu karbon dioksida dan uap air. Contoh gambar air. Materi atau zat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, zat tunggal dan campuran. Untuk campuran heterogen, pengertiannya adalah campuran heterogen merupakan suatu campuran yang terdiri dari dua atau lebih yang memiliki fase berbeda. Contoh koloid dan suspensi. Ini yang heterogen.
Contohnya santan, air, kopi. Ya, air kopi dan santan. Atau itu air susu juga bisa. Itu koloid untuk yang suspensi. Contohnya adalah yang memiliki endapan yang besar ya, ukurannya cukup besar. Ambil contoh misalkan air dicampur dengan beras atau tepung. Lanjut campuran homogen. Itu pengertiannya adalah suatu campuran yang terdiri dari dua bahan atau lebih dalam fase yang sama. Itu contohnya adalah ini air gula atau air garam, kemudian sirup. Sama-sama cairan ya, sirup. Air dan sirup. Perubahan materi. Untuk perubahan materi ada dua, yaitu fisika dan kimia. Perubahan materi secara fisis, ya, yaitu perubahan yang merubah zat dalam hal bentuk, wujud, atau ukuran, tapi tidak merubah zat tersebut menjadi zat baru. Sebagai contoh, perubahan bentuk adalah dari padat cair menjadi gas. Perubahan wujudnya contohnya adalah ini kapas dirubah menjadi kertas atau menjadi kain. Bahannya masih tetap sama. Kemudian untuk contoh fotosintesis. Pada tumbuhan merubah air sinar matahari menjadi makanan. Nah, itu merupakan contoh reaksi kimia. Nah, ini materi. Perubahan kimia. Perubahan dari suatu zat atau materi yang menyebabkan terbentuknya zat baru. Ini contohnya adalah fotosintesis, dan besi berkarat. Sekarang wujud zat. Wujud zat ada tiga, yaitu padat, cair, dan gas. Ciri-ciri padat. Ciri-ciri zat padat itu ada tiga. Bentuk zat tidak mudah berubah-ubah. Partikel zat padat tersusun teratur dan berdekatan. Gaya antar partikelnya sangat kuat. Itu untuk zat padat. Kemudian contoh gambarnya batu. Untuk zat cair, ciri-ciri zat cair bentuk zat cair mudah berubah-berubah. Partikel untuk zat gas merupakan zat yang tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan. Partikel dapat bergerak bebas. Partikel gas mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Gaya tarik menarik antar partikelnya lemah. Contohnya oksigen. Perubahan wujud zat adalah perubahan termodinamika dari satu fase benda ke keadaan wujud zat yang lain. Contohnya padat ke gas, itu disebut menyublim.
Sedangkan kebalikannya, gas ke padat adalah mengkristal. Demikian seterusnya, cair ke gas, gas ke padat, padat ke cair, atau sebaliknya. Kita ambil kesimpulannya. Kesimpulan dari pembelajaran IPA ini tentang perubahan materi adalah pertama, perubahan materi ada dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika itu tidak menimbulkan zat baru, sedangkan perubahan kimia menimbulkan zat baru. Kemudian zat itu terbagi tiga, yaitu padat, cair, dan gas. Selanjutnya, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.